Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita melanjutkan kuliah pemulihan tanaman toleran cekaman lingkungan rawan. Beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan, yaitu kontrak pembelajaran. Sekarang kita sampaikan materi mengapa perlu atau pentingnya kegiatan pemulihan tanaman yang toleran cekaman lingkungan rawan. Baik, saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa manusia itu pasti membutuhkan makanan untuk pertumbuhan, untuk mobilitas, dan untuk berkembang biak. Nah, kita lihat bahwa jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat, terus meningkat dari hari ke hari. Rata-rata pertumbuhannya itu di atas 1%. Tentunya ini tergantung dari negaranya. Nah, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini tentunya dibutuhkan pasokan makanan khususnya dan pakaian. Nah, kita bicara tentang kebutuhan makanan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Kita lihat, saudara sekalian, ini adalah beberapa jenis makanan, ya bahan makanan yang pasti dibutuhkan oleh manusia. Ini ada sayuran, sumber vitamin, mineral. Kemudian ini adalah buah-buahan, juga sumber vitamin, mineral. Kemudian ini beberapa bahan makanan yang sudah tertata rapi di supermarket. Nah, ini adalah sumber karbohidrat. Ini ada jagung, ada beras, ada kacang hijau, ada kedelai, ada gandum, dan sebagainya. Ini semua adalah bahan makanan yang diperlukan oleh manusia di seluruh dunia, dan sebagian besar, saudara sekalian, ini adalah produk dari kegiatan pemulihan tanaman. Artinya bahwa sayuran, buah-buahan, dan sumber karbohidrat ini adalah diambil atau dipanen dari tanaman-tanaman varietas unggul yang hasil kegiatan pemulihan tanaman. Nah, saudara sekalian yang saya banggakan, sejak lama, ini sejak tahun 70-an, itu sudah diprediksi bahwa ke depan itu akan selalu dibutuhkan bahan makanan yang untuk mensuplai kebutuhan manusia yang selalu dibutuhkan dari tahun ke tahun. Berarti, saudara sekalian, bahwa kegiatan untuk mencukupi kebutuhan pangan itu sudah ada sejak lama. Kemudian kemampuan pertanian untuk meningkatkan suplai makanan atau pangan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pengendalian populasi penduduk supaya nanti lonjakan pertumbuhannya tidak meningkat dengan pesat. Nah, ini ada grafik, saudara sekalian, hubungan antara luas lahan, kemudian produktivitas dan produksi. Ini hasil produksi dan hasil padi di Indonesia. Ini 98 sampai sekarang ini. Kita lihat, saudara sekalian, bahwa luas panen di garis merah itu boleh dikatakan stagnan. Artinya apa? Pertambahan luas lahan untuk produksi padi itu boleh dikatakan stabil. Bahkan, saudara sekalian, di Pulau Jawa itu tiap tahun ada terjadi penurunan luas lahan sekitar 40.000 hektar yang beralih fungsi untuk
non pertanian, misalkan untuk bangunan gedung, untuk industri dan lain sebagainya. Ini yang garis biru itu adalah produksi. Kemudian yang garis kuning adalah produktivitas. Satuannya bisa kuintal per hektar, ton per hektar, atau kilogram per satuan luas dan sebagainya. Kita lihat saudara sekalian bahwa luas lahan yang tetap, sementara tadi produktivitas juga kita lihat stagnan, cenderung stagnan. Kemudian produksi juga peningkatannya masih tidak signifikan peningkatannya. Di sisi lain jumlah penduduk terus meningkat. Ini adalah tantangan bagi kita semua, saudara sekalian, apalagi bagi saudara sekalian nanti yang bergerak di bidang pertanian. Kondisi pertanian itu seperti ini, lahan tetap bahkan cenderung menurun, kemudian produktivitas juga stagnan. Ini gejala leveling off, artinya bahwa penambahan input tidak signifikan meningkatkan output. Nah, untuk itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mengatasi ini. Kita lihat juga kebutuhan konsumsi padi, saudara sekalian, dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Ini konsumsi, ini produksi. Jadi ada kecenderungan bahwa beberapa tahun terakhir ini produksi belum mencukupi kebutuhan konsumsi, sehingga masih juga ada beberapa impor beras, tapi ini fluktuatif dari tahun ke tahun berbeda. Kadang-kadang kita surplus, kadang-kadang kita juga harus impor beras. Itu artinya apa, saudara sekalian, bahwa peningkatan jumlah penduduk yang pasti meningkat itu harus disertai dengan peningkatan jumlah produksi di tengah perluasan lahan yang semakin sulit, apalagi di lahan subur di Pulau Jawa justru terjadi penurunan luas lahan. Tentunya, saudara sekalian, agar produksi terus meningkat untuk mencukupi kebutuhan pangan, sementara lahan subur stagnan, maka harus dicari lahan-lahan alternatif yang bisa digunakan untuk memproduksi pangan. Di dunia, saudara sekalian, itu hanya sekitar 19% lahan yang subur seluruh dunia yang bisa digunakan untuk produksi pangan yang tidak mengalami kendala. Sisanya adalah lahan-lahan yang mengalami kendala untuk pertumbuhan dan produksi. Ini proyeksi kebutuhan beras. Ini kita bicara yang paling sederhana, paling mudah adalah beras, bahwa untuk sampai tahun 2025, ini start dari 2010, itu artinya 20 tahun yang lalu, saat dari sekarang, itu masih dibutuhkan penambahan 200 juta ton padi untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia. Nah, saudara sekalian, pada suatu waktu tahun 74 pada konferensi pangan sedunia sudah dikatakan bahwa kebutuhan pangan untuk mencukupi penduduk selalu bertambah. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Beberapa upaya, salah satunya adalah populasi penduduk harus dikendalikan, jangan sampai meningkat secara drastis. Sementara kemampuan bumi untuk memberikan kehidupan, menyediakan pangan bagi penduduk pada suatu titik tertentu itu akan terlampaui, atau dengan kata lain daya dukung lingkungan akan terlampaui. Nah, ini kekhawatiran kita semua, saudara sekalian, bahwa upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan itu ke depan semakin tantangannya semakin berat.
tahun 72 waktu itu terjadi kritis ketidakseimbangan antara populasi dan konsumsi, sehingga saudara sekalian pada tahun 72 di Indonesia itu ada gerakan untuk meningkatkan produksi padi secara besar-besarnya. Pada waktu itu beberapa perguruan tinggi juga dilibatkan untuk terjun ke lapangan untuk mengatasi itu. Di antaranya adalah kegiatan BIMAS, bimbingan massal, dan sebagainya. Nah, betapa waktu itu dikatakan bahwa batas dunia dalam kekurangan pangan ini terlihat sudah semakin dekat pada waktu itu. Namun saudara sekalian, seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan riset dan sebagainya, maka upaya-upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan, untuk meningkatkan produksi persatuan luas terus digencarkan, sehingga kendala yang dihadapi waktu itu yaitu varietas-varietas padi yang ada produksinya tidak tinggi, kemudian ada fluktuasi iklim, ada waktu itu kekeringan dan sebagainya, banjir dan sebagainya, maka semakin ke sini semakin bisa teratasi, yaitu dengan cara menghasilkan varietas-varietas unggul khususnya padi. Saudara sekalian, bahwa peningkatan produksi pangan itu sebagian besar berasal dari tanaman. Di sini 90% kalori yang dibutuhkan manusia itu berasal dari produk tanaman. Padi menyediakan padi-padian ini, kalau padi di Indonesia khususnya, kalau di dunia ya ada padi, ada gandum dan sebagainya, itu menyediakan 75%. Kemudian umbi-umbian, minyak, biji, dan gula itu 20%. Kemudian sumber daya kelautan 3%, dan sisanya itu dari sayuran dan ternak. Saudara sekalian, bahwa peningkatan produksi, peningkatan daya hasil persatuan luas, dan perluasan areal pertanian atau perluasan areal tanaman ini adalah suatu cara untuk meningkatkan produksi. Ada dua cara secara umum, yaitu peningkatan daya hasil persatuan luas atau peningkatan produktivitas. Kemudian yang satu lagi adalah perluasan areal pertanian atau perluasan lahan. Namun saya katakan tadi bahwa perluasan lahan pertanian itu sekarang menghadapi kendala. Karena apa? Karena lahan-lahan subur sudah habis, bahkan justru luas lahannya semakin berkurang. Jadi ada intensifikasi, yaitu peningkatan produktivitas persatuan luas, dan ekstensifikasi perluasan lahan pertanaman. Nah, di sini saudara sekalian, kegiatan pemuliaan tanaman toleran lingkungan rawan itu penting. Karena apa? Dari satu sisi dengan intensifikasi maka ada upaya untuk meningkatkan produksi persatuan luas. Dengan pemuliaan tanaman bisa nanti. Kemudian perluasan areal pertanian, yaitu perluasan lahan yang kita hadapi sekarang adalah ke arah lahan-lahan yang tidak subur, lahan-lahan marginal. Nah, inilah pentingnya kegiatan pemulihan tanaman yang toleran terhadap lingkungan-lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. Dua-duanya kena nanti. Kegiatan pemulihan tanaman toleran lingkungan rawan di satu sisi meningkatkan produksi persatuan luas, di sisi lain juga bisa meningkatkan produksi pada lahan-lahan yang marginal. Baik. Bahwa peningkatan daya hasil persatuan luas yaitu dengan input yang besar-besaran seperti pupuk, irigasi, pestisida, kimia, varietas dan sebagainya menghadapi kendala utama. Yang pertama adalah keberagaman iklim. Tentunya iklim yang berbeda, kondisi agroklimat yang berbeda, diperlukan suatu varietas yang berbeda pula, yang cocok untuk lingkungan tersebut. Kemudian yang lain saudara sekalian, bahwa input untuk produksi semakin mahal. Kita lihat pupuk buatan semakin mahal, kemudian juga pestisida dan sebagainya juga semakin mahal. Khusus untuk pupuk buatan biasanya itu berasal dari energi fosil yang tidak tergantikan.
Sehingga saudara sekalian, untuk mengatasi kondisi tersebut, semakin mahalnya harga input, kemudian semakin terbatasnya lahan-lahan subur, maka diperlukan varietas-varietas yang kenyal. Kenyal itu artinya mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi kenyal terhadap lingkungan atau adaptif, daya lenting terhadap lingkungannya tinggi. Sehingga disinilah diperlukan varietas-varietas unggul yang kenyal tadi ini, yang cocok untuk kondisi lingkungan tertentu, khususnya lingkungan-lingkungan yang ada kendala pertumbuhan dan produksi tanaman. Saudara sekalian, sudah saya singgung tadi bahwa perluasan areal pertanian atau tanaman yang kita sebut ekstensifikasi sekarang arahnya adalah kepada lahan-lahan marginal. Karena lahan-lahan subur sebetulnya sudah dari dulu kita manfaatkan untuk produksi pangan. Sehingga kalau ada perluasan lahan untuk pertanian, itu arahnya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang suboptimal atau lahan-lahan marginal, yaitu lahan-lahan yang ada kendala bagi pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, ini untuk perluasan areal pertanian nanti akan berhadapan dengan cekaman lingkungan. Cekaman lingkungan yaitu lingkungan di mana di situ ada faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman. Ketahanan terhadap masalah cekaman, saya katakan tadi, dikembangkan bila lahan marginal akan digunakan untuk suplai pangan dan untuk perbaikan lingkungan atau lahan marginal. Jadi lingkungan yang ada kendala terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman itu juga perlu dilakukan ameliorasi. Supaya apa? Supaya varietas-varietas yang toleran terhadap lingkungan rawan itu tidak terlalu berat menghadapi kondisi cekaman di lahan tersebut. Pencegahan, perbaikan dan perubahan dampak cekaman lingkungan terhadap produksi tanaman. Saudara sekalian, mengurangi atau menghilangkan efek lingkungan terhadap tanaman dengan beberapa cara, yaitu satu, mengubah lingkungan menjadi lebih baik. Jadi tadi saudara sekalian, perluasan lahan untuk produksi pangan ke lahan-lahan marginal atau lahan-lahan suboptimal, yaitu lahan-lahan yang di situ ada faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman, bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan ameliorasi atau perbaikan kondisi fisik dan kimia lahan tersebut. Tapi ini sangat mahal, saudara sekalian. Sangat mahal, dibutuhkan tenaga kerja dan energi yang mahal. Misalkan ameliorasi itu berarti perbaikan kondisi fisik dan kimia tanah. Misalkan lahan masam kita beri kapur, kemudian lahan gambut yang pH-nya tinggi namun mineralnya rendah kita beri misalkan abu vulkanik atau yang lain. Ini sangat mahal, apalagi di Indonesia itu lahan-lahan marginal itu banyak kita jumpai di misalnya Kalimantan, Irian, sebagian Sumatera dan sebagainya. Kemudian juga dibutuhkan pupuk dan pestisida irigasi yang tinggi, kemudian pembentukan atau pengkondisian lahan supaya nanti cocok untuk pertumbuhan. Misalkan lahan gambut itu biasanya dibuatkan saluran air dan sebagainya supaya kemasaman di lahan tersebut bisa berkurang dengan adanya irigasi atau drainase yang tadi. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah merubah lingkungan, yang kedua adalah merubah
tanamannya. Seperti kita ketahui saudara sekalian, yang sering saya sampaikan bahwa pertumbuhan dan reproduksi tanaman tergantung dari dua faktor, yaitu varietasnya dan lingkungannya. Kalau pada lahan-lahan marginal tadi bisa dengan perbaikan kondisi lingkungan, E-nya diperbaiki, dan juga varietasnya dibuat varietas unggul yang memiliki sifat-sifat sedemikian rupa sehingga dia cocok atau adaptif pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Dua-duanya harus sejalan, karena kalau hanya berfokus pada lingkungannya saja itu sangat mahal biayanya. Kalau hanya merubah tanamannya saja juga agak berat, apalagi kalau kondisi lingkungannya itu ekstrim, sehingga dua-duanya harus jalan, yaitu varietas unggul yang toleran, kemudian juga ada perbaikan lingkungan. Namun kalau menggunakan varietas unggul toleran, perbaikannya lingkungannya tidak seberat kalau menggunakan varietas yang bukan yang toleran. Baik, metodenya bagaimana untuk menciptakan varietas-varietas yang toleran lingkungan rawan secara umum, yaitu memanfaatkan populasi genetik yang ada, yang sudah beragam, atau membuat keragaman genotip baru, kemudian dilakukan seleksi. Saya kira ini hal yang umum saudara sekalian di kegiatan pemilihan tanaman, yaitu seleksi pada populasi yang beragam yang sudah ada, atau menciptakan keragaman genetik baru untuk memunculkan genotip-genotip baru yang nanti akan kita seleksi disesuaikan dengan tujuan. Saudara sekalian, kegiatan ini tentunya menghadapi kendala apabila lingkungan berubah dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan atau perlu dikembangkan informasi tentang tanggap tanaman terhadap stres biotik dan abiotik untuk mengetahui gen ketahanannya. Artinya apa? Kita itu harus paham betul bahwa pada suatu tanaman itu ada sifat-sifat tertentu atau memiliki gen-gen tertentu yang memiliki ketahanan tertentu pada kondisi lingkungan yang tertentu. Jadi kalau kita seleksi atau memilih suatu varietas yang toleran terhadap lingkungan tertentu, itu harus didasarkan pada informasi sampai tingkat genetik ketahanan yang dimiliki oleh tanaman tersebut, tidak hanya berdasarkan pada fenotip. Telah banyak informasi mengenai efek cekaman terhadap fungsi tanaman dalam pengambilan air, transpirasi, fotosintesis, dan lain-lain, saudara sekalian. Kita singgung sedikit, saudara sekalian, bahwa lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang abiotik dan yang biotik. Kalau abiotik misalkan suhu, pH, kemudian garam dan sebagainya. Kalau yang cekaman biotik itu bisa hama atau patogen ataupun gulma yang bisa menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman. Saudara sekalian, saya hormati bahwa tanggap tanaman terhadap kondisi lingkungan itu dipakai sebagai kriteria seleksi ketahanan terhadap cekaman tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi gen pengendali sifat tanggap tertentu. Jadi untuk mendapatkan suatu varietas atau genotip yang tahan terhadap kondisi lingkungan atau cekaman tertentu, maka ada beberapa informasi yang harus kita dapatkan, yaitu bagaimana kriteria seleksi terhadap kondisi lingkungan tertentu, dan yang kedua adalah informasi gen-gen pengendali yang ada di suatu genotip yang toleran terhadap lingkungan rawan. Khusus Indonesia tadi sudah saya singgung, saudara kalian sudah saya singgung tadi,
jumlah penduduk terus meningkat, ini rata-rata 1,6 per tahun, sementara bahan makanan kita sebagian besar itu lebih dari 90% itu makanan pokoknya adalah beras. Memang pada waktu itu tahun 1984 ada fenomena atau keberhasilan, salah satu keberhasilan bangsa kita adalah swasembada beras. Namun ke depan ini tentunya kondisi tersebut naik turun, fluktuatif. Kadang-kadang kita produksi pangan berasnya cukup, kadang-kadang harus impor. Mungkin itu bisa karena faktor misalkan kekeringan, banjir, atau fenomena lain yang menghambat atau menekan produksi tanaman. Pada waktu itu kegiatan dalam rangka mengejar swasembada beras atau mencapai swasembada, yang pertama adalah saya singgung tadi, secara garis besar ada dua, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Tadi sudah singgung saudara sekalian bahwa alih fungsi lahan subur di Pulau Jawa saya singgung tadi itu tidak kurang dari 40.000 hektar per tahun beralih fungsi. Ini tentunya kondisi seperti ini tentunya berdampak pada penurunan produksi beras khususnya di lahan-lahan subur. Kita tahu lahan subur, lahan sawah di Pulau Jawa banyak berubah jadi gedung, kemudian bangunan yang lain, jalan tol dan sebagainya. Kemudian juga persaingan dengan sektor lain. Biasanya industri juga biasanya mencari lahan-lahan atau tempat-tempat yang mudah transportasinya. Nah, biasanya lahan-lahan yang transportasinya mudah atau jalannya mudah biasanya itu adalah lahan-lahan subur. Sementara lahan-lahan yang baru yang mungkin tidak diminati secara umum oleh oleh penduduk, oleh masyarakat, itu tidak diminati oleh sektor lain yang non pertanian, yaitu lahan-lahan yang bermasalah dan lahan-lahan yang penuh sekaman. Bermasalah di sini adalah bermasalah secara budidaya, secara agronomi, bukan bermasalah hukum atau sertifikatnya lain, tapi terkait dengan kegiatan budidaya. Baik, ini adalah lahan cadangan untuk perluasan areal pertanian di Indonesia. Ini yang kering, lahan kering itu masih tersedia banyak ini. Lahan-lahan yang kering, kebanyakan lahan-lahan yang potsolik merah kuning. Ini pada kondisi beberapa tahun yang lalu. Ini masih tersedia luas ini, masih tersedia luas. Kemudian lahan-lahan yang masih tersedia itu kebanyakan ada yang berbentuk dataran, ada yang berombak, ada yang berbukit, ya. Yang tentunya untuk kegiatan pertanian khususnya tanaman pangan itu harus dipilih lahan-lahan yang relatif datar atau berombak tapi kemiringannya tidak terlalu tinggi untuk tanaman pangan. Baik, kita lanjutkan dengan ini yang lahan pasang surut tadi, lahan basah. Kalau yang tadi di atas ini adalah lahan yang lahan kering, ekosistem kering. Ini yang lahan basah, lahan pasang surut dan lahan basah yang non pasang surut. Ini juga masih tersedia luas. Jadi tujuan dari pemuliaannya adalah tujuan pemuliaan tanaman untuk menghadapi lahan-lahan seperti tadi adalah mengembangkan varietas baru yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang sudah diperbaiki sampai batas tertentu. Jadi begini, varietas baru tersebut itu memiliki tingkat toleransi tertentu pada kondisi lingkungan sampai batas tertentu. Artinya kalau ekstrim sekali, tentunya semua varietas tidak ada yang tahan pada kondisi tersebut. Nah, dengan sedikit
perbaikan kondisi lingkungan, maka tanaman atau varietas unggul baru tersebut bisa tumbuh dan produksi secara maksimal. Ini hubungan antara cekaman lingkungan dan pola penyebaran tanaman. Saudara sekalian, sudah kita ketahui bahwa manusia itu di dalam perkembangan peradabannya itu tadinya nomaden, kemudian berkembang menjadi menetap. Nah, biasanya wilayah-wilayah yang dipilih oleh manusia untuk menetap di situ biasanya adalah lahan-lahan yang memang memberikan nilai banyak positif kepada masyarakat tersebut. Misalkan lahannya subur, ada sumber air dan sebagainya. Sehingga pada wilayah tempat tinggal masyarakat itu, masyarakat bisa memproduksi pangannya, sumber pangannya dengan cara menanam di sekitar wilayahnya, dengan cara adalah memilih tanaman-tanaman yang menguntungkan bagi mereka, kemudian ditanam pada wilayah baru tempat tinggalnya. Nah, tentunya perpindahan dari tanaman-tanaman yang tadinya di alam liar kemudian ditanam pada suatu kondisi tertentu di sekitar tempat tinggal masyarakat itu, maka muncul fenomena adaptasi varietas tersebut pada lingkungan-lingkungan yang baru. Ya, jadi ada istilah domestikasi, artinya varietas-varietas tanaman-tanaman yang tadinya liar ditanam pada kondisi lingkungan tertentu yang sudah diolah oleh manusia pada waktu itu, tumbuhlah adaptasi, fenomena adaptasi. Kemudian juga ada istilah Center of Diversity, artinya pusat keanekaragaman suatu varietas, merupakan pembangkit adanya diversitas genetik yang merupakan dasar terbentuknya landrace, forma kultivar yang paling kuno yang dapat bertahan sejak pertanian tradisional yang dapat menyelesaikan diri terhadap berbagai lingkungan hingga membentuk kota global tersebut. Artinya apa, saudara sekalian, bahwa tanaman-tanaman yang tadinya berasal atau hanya ditemukan di suatu wilayah, di situ banyak keanekaragamannya, kemudian dipilih oleh manusia, kemudian disebarkan di wilayah-wilayah yang baru. Sampai pada fase awal pertanian modern masih diakui pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi penyebaran dan adaptasi tanaman. Artinya apa? Bahwa untuk produksi tanaman yang optimal tentunya faktor lingkungan itu menentukan penyebarannya. Artinya tanaman yang berasal dari alam liar misalkan kemudian ditanam di suatu lahan tertentu itu masih sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berbeda kalau adaptasinya itu ada rekayasa genetik atau ada kegiatan campur tangan manusia untuk merubah secara genetik agar tanaman tersebut cocok pada kondisi yang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi dan distribusi tanaman itu adalah sinar matahari, udara, tanah, air, suhu, dan sebagainya. Sebagian besar dapat dipandang sebagai komponen cekaman lingkungan. Dalam arti di dalam evolusi dan distribusi tanaman ke wilayah-wilayah yang baru itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dalam proses domestikasi ada istilah distribusi primer, distribusi sekunder, dan distribusi klinar. Distribusi primer berarti awal tanaman itu dipindahkan dari alam liar ke lahan budidaya, kemudian juga distribusi sekunder itu sudah ada campur tangan manusia, kemudian distribusi klinel itu biasanya dipengaruhi oleh faktor
iklim dan sebagainya. Baik, saudara sekalian, faktor lingkungan yang paling berperan dalam mempengaruhi distribusi tanaman adalah ini. Jadi begini, sudah saya singgung tadi bahwa suatu varietas tertentu itu akan menyebar dari pusat asalnya tadi ke wilayah-wilayah baru. Nah, berapa luas wilayah-wilayah yang baru itu untuk kegiatan budidaya tanaman itu tergantung dari kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam mempengaruhi distribusi adalah yang pertama adalah suhu. Kemudian lengas tanah. Lengas itu berarti kelembaban baik di tanah maupun udara itu 26%, kalau suhu 15%. Kemudian kimia itu 20% dan lain-lain itu adalah 30%. Ini adalah faktor-faktor kondisi lingkungan yang berpengaruh pada penyebaran tanaman dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita lihat saudara sekalian, ini adalah kondisi lingkungan di dunia ini yang dihadapkan pada kendala kekeringan. Ini kita lihat yang merah ini adalah daerah-daerah yang memang betul-betul tandus, kering, ya, kering. Ini kita lihat biasanya di sini ini Arab Saudi, Afrika Utara, kemudian gurun Gobi di Cina Tengah dan sebagainya. Ini adalah lahan-lahan yang memang betul-betul kekeringan, sehingga hanya spesies tertentu yang hanya cocok di daerah tersebut. Kemudian ada lagi yang kuning, ini juga mengalami kelangkaan air juga. Kemudian yang biru ini adalah yang relatif kebutuhan airnya tercukupi untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Ini adalah temperatur. Kalau tadi air, sekarang adalah temperatur. Pada daerah-daerah yang panas, saudara sekalian, produksi tanaman itu akan turun 3-5% dengan setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Artinya apa? Kalau di daerah-daerah yang hangat ini, yang panas ini, apabila suhunya meningkat 1 derajat Celcius, maka dapat berdampak pada penurunan produksi tanaman sebesar 3-5%. Kemudian ini tadi sudah, ini lingkungan suhu. Ini adaptasi terhadap kisaran suhu yang luas kurang dapat dilakukan. Jadi suatu varietas tanaman itu kadang akan sulit untuk memiliki sifat yang adaptif terhadap kisaran suhu yang luas, sehingga diperlukan varietas-varietas yang memang spesifik pada kondisi suhu tertentu. Jadi distribusi tanaman suatu varietas tertentu untuk beradaptasi pada kisaran suhu yang lebar itu agak sulit memang, sehingga diperlukan ada varietas-varietas yang mungkin toleran terhadap kondisi ini chilling, freezing, kemudian pada kondisi yang hangat. Dengan adanya asosiasi antara klimat dan ketangguhan tanaman, terbentuk distribusi sub wilayah yang saya katakan tadi pada wilayah yang lebih sempit. Ini pada kondisi lengas tanah. Lingkungan lengas mempengaruhi distribusi wilayah dan sub wilayah. Di zaman pertanian pra-ilmiah jelas dicerminkan oleh menurunnya keanekaan spesies bila makin jauh dari sumber air. Jadi
kalau teknologi belum berperan atau belum begitu jauh mempengaruhi dalam kegiatan produksi tanaman, maka semakin jauh dari sumber air, jelas di situ keanekaragamannya juga semakin berkurang, sehingga timbulnya banyak agroekosistem terutama yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan lengas. Misalkan curah hujan menimbulkan pola penyebaran padi sawah, padi gogo, tak ada hujan dan sebagainya. Jadi dengan variasi lengas tanah, maka muncul varietas-varietas baru yang spesifik pada kondisi lahan-lahan tertentu. Contohnya ini padi sawah, ini khusus pada yang airnya banyak, kemudian padi gogo, ini daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang tak ada hujan. Nah, ini adalah kondisi tanaman padi yang mengalami cekaman kekeringan. Ini nanti saudara sekalian di bab selanjutnya akan saudara dapatkan kenapa tanaman bisa seperti ini. Nah, ini adalah tanaman yang mengalami keracunan. Keracunan apa? Keracunan aluminium ini. Jadi sini saudara lihat ada beberapa varietas, kelompok varietas yang mengalami memperlihatkan pertumbuhan yang berbeda-beda antara yang sebelah sini dengan yang di atas. Ini menunjukkan bahwa ada variasi toleransi antar varietas pada kondisi lingkungan aluminium yang tinggi. Ini gejalanya. Di atas ini ada yang tidak toleran, kuning. Di atas ada yang toleran, itu artinya bahwa yang atas ini memiliki sifat lebih toleran terhadap keracunan aluminium dibanding yang kuning seperti ini. Ini adalah kekurangan nitrogen pada tanaman tahunan. Gejala khas tanaman kekurangan nitrogen adalah daunnya klorosis atau kuning. Ini juga memperlihatkan tanaman-tanaman variasi tingkat ketahanan, ya, suatu varietas antar varietas pada kondisi lingkungan tertentu. Ini yang diberi silikat, ini yang tidak. Kemudian ini tanaman yang mengalami keracunan besi pada lahan-lahan sawah. Ini pada lahan, ini padi gogo, ini pada lahan kering. Jadi saya katakan tadi, pada kondisi kering seperti ini dengan lengas tanah yang berbeda dibanding dengan sawah, tentunya dibutuhkan juga varietas tertentu yang memang cocok untuk kondisi seperti ini. Ini adalah budidaya padi yang pada lahan yang tak ada hujan ini. Ini budidaya padi aerobik, artinya padinya tidak tergenang, ini lahannya tidak tergenang, namun kebutuhan airnya masih tetap tercukupi. Ini tanaman yang normal. Ini kendala kimia tanah. Kalau tadi kendala suhu sudah, kendala lengas sudah, ini adalah kendala lingkungan kimia tanah. Cekaman kimia tanah juga menimbulkan pola penyebaran wilayah maupun aras wilayah maupun aras klinal lingkungan tadi. Adaptasi terhadap pH tanah dan masalah ikutannya yaitu keracunan atau defisiensi berpengaruh kuat terhadap distribusi tanaman. Contoh, tersebar luasnya ubi kayu di tanah masam tropis ini karena tanaman tersebut sangat toleran terhadap pH rendah dan kadar aluminium yang tinggi di dalam tanah. Artinya apa? Bahwa ubi kayu ini karena dia memiliki toleransi yang tinggi terhadap kondisi pH rendah dan keracunan aluminium, maka ubi kayu ini banyak ditanam pada lahan-lahan marginal seperti ini.
Dengan mengetahui latar belakang fisiologis perbedaan antar spesies dalam ketahanan terhadap cekaman akan meningkatkan kemampuan upaya memperbaiki ketahanan terhadap cekaman tertentu dalam suatu spesies tanaman. Artinya agar kita bisa merakit suatu varietas yang toleran terhadap cekaman lingkungan tertentu, maka harus kita pahami juga, kita ketahui juga fisiologis tanaman pada berbagai kondisi lingkungan antar varietas atau antar lingkungan yang berbeda. Dalam eksplorasi sumber daya genetik baru tahan cekaman perlu mengetahui adanya interaksi genotip dan lingkungan. Itu interaksi genotip lingkungan itu artinya apa? Bahwa ada perbedaan, ada dua. Satu, ada perbedaan respon antar varietas pada kondisi lingkungan yang berbeda, ya. Atau yang kedua adalah bahwa genotip tersebut itu pertumbuhan dan produksinya akan terpengaruh kuat oleh faktor lingkungan. Jadi interaksi genotip lingkungan antar dalam populasi maupun secara individu. Jelas bahwa produksi tanaman dunia saat ini sangat dibatasi oleh cekaman lingkungan. Saudara sekalian, kita tahu sekarang kegiatan produksi tanaman itu dekat sekali dengan fenomena cekaman lingkungan. Itu artinya apa? Kalau tanamannya tidak dipupuk, tidak subur. Tanamannya tidak diairi cukup, maka mengalami kekeringan. Kalau tidak dilakukan ameliorasi, maka pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Atau kalau tidak diciptakan varietas-varietas unggul yang toleran cekaman lingkungan tertentu, maka pertumbuhannya juga tidak akan tumbuh dengan baik. Saya katakan tadi bahwa di dunia hanya 11% lahan-lahan yang subur untuk produksi tanaman. Lainnya adalah kendala cekaman lingkungan. Ini tanaman yang mengalami kendala karena faktor biotik. Ini walang sangit ini yang menghisap, ini tembakau yang mengalami gejala serangan penyakit atau patogen, ini padi yang kena patogen, kena penyakit blast. Ini kalau putus di sini atau putus di sini pasti hampa ini padinya. Ini tanaman hortikultur yang mengalami serangan penyakit. Jadi saya katakan tadi bahwa budidaya tanaman sekarang boleh dikatakan menghadapi kendala seperti ini tadi, cekaman lingkungan abiotik maupun biotik. Ini kentang, ini saudara sekalian, bahwa pemulihan tanaman dapat berkontribusi untuk mengurangi kelaparan atau mengatasi kelaparan. Saya katakan tadi, pemulihan tanaman berperan penting untuk mengatasi ketercukupan pangan yang dibutuhkan oleh manusia, atau juga mengatasi atau mengurangi kelaparan yang banyak ditemui pada masyarakat daerah tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan tanaman yang toleran terhadap kekeringan, ya, toleran terhadap kondisi kekeringan atau stres lingkungan yang lain. Jadi menciptakan varietas-varietas unggul baru yang toleran terhadap kekeringan, toleran terhadap kadar garam tinggi, terhadap keracunan aluminium, toleran terhadap misalkan keracunan Fe dan sebagainya. Kemudian dengan cara mengurangi penggunaan pupuk atau air. Jadi dengan menciptakan varietas-varietas yang saya katakan tadi toleran, kemudian membutuhkan pupuk dan air yang sedikit. Ini yang sekarang disebut varietas green super rice, itu varietas yang ini. Dia itu mampu beradaptasi pada kondisi
air dan pupuk yang memang kurang, mengalami pada kondisi yang kurang. Kemudian tanaman yang toleran atau tahan terhadap patogen. Jadi ini 3 faktor utama ini yang bisa dilakukan oleh para pemulia tanaman untuk mengatasi kelaparan dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan manusia. Ada 3. Yang pertama, menciptakan varietas-varietas baru yang toleran terhadap kekeringan atau toleran terhadap cekaman lingkungan yang lain. Kemudian menciptakan varietas-varietas yang mampu tumbuh normal pada kondisi air dan pupuk yang terbatas. Kemudian tanaman-tanaman yang tahan terhadap patogen. Nah, yang terakhir ini dengan manusia sekarang sudah peduli kepada kesehatan, maka juga tanaman-tanaman yang memiliki kandungan nutrisi atau gizi yang tinggi dan seimbang yang dibutuhkan oleh manusia. Baik, saudara sekalian, itu yang bisa kami sampaikan terkait kenapa atau pentingnya kegiatan pemulihan tanaman untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk yang semakin hari semakin atau selalu meningkat, ya, selalu meningkat, sementara luas lahan cenderung terbatas atau malah berkurang. Kemudian juga tingkat produktivitas yang memperlihatkan gejala pelandaian atau leveling off. Kemudian arah pengembangan pertanian khususnya tanaman pangan sekarang perluasannya pada lahan-lahan yang marginal, lahan-lahan yang ada kendala bagi pertumbuhan tanaman. Demikian saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.